sini saya akan menjelaskan prinsip dasar uji fitokimia pada Camellia sinensis atau teh. Camellia sinensis atau tanaman teh mengandung berbagai metabolit sekunder yang dapat diuji melalui screening fitokimia untuk mengetahui keberadaan dan aktivitas biologisnya. Di sini terdapat 2 poin penting, yaitu senyawa yang diukur dan fungsinya, dan jenis uji fitokimia dan mekanisme reaksi, serta mengapa sih uji fitokimia itu sangat penting. Langsung saja, yang pertama ada senyawa yang diukur dan fungsinya. Di sini ada 6 senyawa. Yang pertama yaitu polifenol atau katekin dan tanin yang berfungsi sebagai antioksidan kuat. Kemudian selanjutnya ada flavonoid, berfungsi memberi aktivitas antioksidan dan anti radang. Dan selanjutnya ada alkaloid atau kafein yang bersifat stimulan. Kemudian ada saponin yang bersifat memiliki aktivitas antibakteri dan anti jamur. Dan selanjutnya ada terpenoid, yaitu berperan dalam aroma dan bioaktivitas. Kemudian ada glikosida sebagai senyawa aktif yang terikat pada gula. Selanjutnya ada jenis uji fitokimia dan mekanisme reaksi. Jenis uji di sini yang paling cocok adalah pada uji flavonoid atau sinoda. Mekanisme reaksinya yaitu Mg dan HCl dapat mereduksi inti flavonoid membentuk garam flavilium berwarna merah atau jingga. Selanjutnya ada uji alkaloid atau pada Mayer atau Dragendorf. Mekanisme reaksinya yaitu alkaloid bereaksi dengan ion logam membentuk endapan kompleks. Pada uji tanin menggunakan FeCl3, mekanisme reaksinya adalah gugus fenol pada tanin dapat membentuk kompleks berwarna hijau tua atau hitam. Selanjutnya pada uji saponin, saponin menurunkan tegangan permukaan sehingga terbentuk busa yang stabil. Yang terakhir ada uji terpenoid pada Lieberman-Burchard. Mekanisme reaksinya yaitu reaksi oksidasi yang menghasilkan warna hijau atau biru akibat pembentukan karbokation terkonjugasi. Nah, mengapa sih uji fitokimia ini penting? Uji fitokimia ini penting karena pada uji fitokimia pada Camellia sinensis itu dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa aktif seperti flavonoid, katekin, tanin, dan alkaloid yang terdapat dalam teh. Uji ini juga dapat menentukan potensi antioksidan, menjaga mutu ekstrak, serta mendukung pengembangan dan standarisasi produk herbal, farmasi, dan kosmetik. Manfaat uji fitokimia sendiri itu adalah menentukan potensi antioksidan, menjaga mutu ekstrak, mendukung pengembangan produk herbal, farmasi, dan kosmetik, serta mendukung standarisasi produk. Screening fitokimia ini merupakan langkah awal penting dalam mengeksplorasi potensi bahan alam seperti teh untuk kesehatan dan pengembangan produk yang berkualitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai parameter hasil uji fotoproteksi pada sampel daun teh atau Camellia sinensis. Yang pada uji fotoproteksi itu, parameter utama yang diukur adalah SPF dan PV-UVA. SPF atau Sun Protection Factor menunjukkan kemampuan sampel dalam memberikan perlindungan terhadap sinar UVB. Nah, sinar UVB ini biasanya menyebabkan kulit kemerahan atau sunburn. Jadi, semakin tinggi nilai SPF-nya, maka semakin baik perlindungan terhadap UVB. Nah, selain SPF ada juga PV-UVA yang menunjukkan kemampuan bahan dalam melindungi kulit dari sinar UVA. Berbeda dengan UVB tadi, kalau sinar UVA ini dapat menembus kulit lebih dalam dan berperan dalam penuaan dini serta kerusakan kulit jangka panjang. Kemudian yang kedua, ada cara membaca hasil dari uji fotoproteksi. Cara membaca hasilnya yaitu jika nilai SPF semakin tinggi, maka perlindungan terhadap UVB akan semakin baik. Skala SPF ini dapat dibaca dari proteksi rendah, sedang, tinggi, hingga sangat tinggi. Sementara itu, kalau PV-UVA ini tidak memiliki skala baku seperti SPF, tapi semakin tinggi nilai dari PV-UVA-nya, maka perlindungan terhadap UVA juga akan semakin baik. Nah, kemudian hal penting apa yang perlu kita perhatikan? Itu jika SPF tinggi itu belum berarti perlindungan kulit sudah lengkap, karena SPF ini hanya menilai perlindungan terhadap UVB. Jika ingin lebih baik, PV-UVA ini tetap diperlukan. Jadi di uji proteksi, PV-UVA tetap diperlukan untuk melengkapi perlindungan terhadap UVA. Nah, pada ekstrak daun teh atau Camellia sinensis ini, kandungan fenolik dan flavonoidnya dapat membantu menyerap sinar UV dan menangkal radikal bebas. Jadi, jika ekstrak daun teh memiliki nilai SPF dan PV-UVA yang baik, maka ekstrak tersebut atau ekstrak teh ini berpotensi dikembangkan sebagai bahan aktif tabir surya. Yang alami bahan alam seperti daun teh juga dapat dikatakan berpotensi sebagai fotoprotektor apabila memiliki nilai SPF dan PV-UVA yang baik, sehingga daun teh mampu memberi perlindungan yang lebih optimal terhadap paparan sinar UV. Ada 5 poin penting yang akan kita bahas pada senyawa daun teh atau Camellia sinensis. Poin pertama yaitu perbedaan SPF dan PF-UVA. SPF melindungi kulit dari sinar UVB, penyebab sunburn,
PFUVA dapat melindungi dari sinar UVA, penyebab penuaan dini dan kerusakan kolagen. Kandungan teh seperti katekin, flavonoid, dan polifenol berperan dalam keduanya. Poin kedua yaitu mengapa bahan alam seperti teh ini lebih efektif karena teh sendiri mengandung katekin, flavonoid, tanin, dan polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan yang menangkal radikal bebas dan melindungi sel kulit, membantu mengurangi peradangan dan stres oksidatif. Poin ketiga yaitu SPF tidak cukup untuk perlindungan penuh. SPF hanya mengukur perlindungan terhadap UVB. UVA tetap berbahaya karena dapat menyebabkan penuaan dini, hiperpigmentasi, dan kerusakan jaringan. Karena itu, pengujian PFUVA tetap diperlukan. Poin keempat yaitu senyawa fenalik dan flavonoid dapat menyerap UV. Memiliki gugus kromofor dan sistem ikatan terkonjugasi yang menyerap UV, menyerap energi UV dan menetralkan radikal bebas, melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV. Dan yang kelima yaitu PV-UVA penting dalam kosmetik teh. UVA dapat menembus lebih dalam dan menyebabkan photoaging, kerusakan kolagen dan keriput. Ekstrak teh kaya polifenol dan flavonoid dapat memberi perlindungan antioksidan terhadap UVA. Nilai PF-UVA penting untuk menilai efektivitas kosmetik fotoprotektif berbahan teh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kaitan Camellia sinensis sebagai bahan alam dengan uji fotoproteksi. Di sini daun teh itu mengandung senyawa utama berupa polifenol atau katekin. Contohnya EGCG, EGC, ECG, dan EC, di mana sinyal-sinyal tersebut itu berperan penting karena memiliki aktivitas antioksidan dan dapat membantu melindungi kulit dari efek buruk sinar ultraviolet. Nah, mekanisme kerjanya itu dapat dilihat dari alur pada slide ini. Yang pertama itu daun teh diekstraksi sehingga diperoleh ekstrak yang kaya akan katekin dan flavonoid. Nah, kemudian senyawa dari teh itu dapat membantu menyerap radiasi UV dan menangkal radikal bebas yang terbentuk akibat paparan dari sinar matahari. Dengan kemampuan penyerap radiasi UV tadi, ekstrak daun teh itu berpotensi meningkatkan efek dari fotoproteksi. Kemudian, hubungan struktur dan aktivitasnya juga penting karena katekin ini memiliki banyak gugus OH fenolik dan cincin aromatik yang membuat katekin ini mampu meredam radikal bebas dan membantu menyerap radiasi sinar UV. Pada fotoproteksi dari Camellia sinensis memiliki potensi melindungi kulit dari paparan sinar UV karena mengandung senyawa antioksidan seperti polifenol dan katekin. Senyawa tersebut membantu mencegah kerusakan kulit, mengurangi radikal bebas, serta menjaga kesehatan kulit, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan alami dalam produk tabir surya.